nama saya Yohanes Alek Kristiawan Karya Budi. Di sini saya akan memberikan contoh artikel tentang fenomena pelakor, atau orang menyebutnya perebut suami orang atau laki-laki orang. Pada zaman dahulu memang dari sebagian besar para pria mempunyai lebih dari seorang istri, bahkan dapat menikah berkali-kali. Namun, seiring berjalannya waktu, kesetiaan mulai tumbuh hingga hal itu berubah menjadi sesuatu yang biasa. Seperti halnya yang telah dicontohkan mantan presiden kita, yaitu Bapak Habibie yang setia sehidup semati dengan almarhum Ibu Ainun. Kemudian, belakangan ini muncul lagi suatu hal yang pernah ada di masa lalu, yaitu adanya istri yang lebih dari satu. Perempuan yang menjadi istri kedua dikenal dengan sebutan pelakor atau perebut laki orang. Para pelakor yang terciduk oleh para istri sah atau istri pertama pasti akan viral di dunia maya, karena istri sah mengucapkan hal ini melalui curhatan. Curhatan ini lalu dibacakan banyak orang hingga akhirnya booming. Setelah itu, sang pelakor akan mendapat ribuan hujatan dari netizen. Hujatan itu bahkan tak beralasan. Sesama kaum wanita tentunya akan mampu merasakan hal yang sama dengan para istri sah. Wanita memanglah lebih mementingkan perasaan ketimbang logikanya, sehingga kejadian itu bukan suatu yang mengherankan. Demikian artikel yang saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Masa orientasi calon postulan 2019. Beberapa waktu lalu ada 7 pemuda memberanikan diri mengikuti tes screening calon brooder FVC di Muntilan. 4 pemuda akhirnya dinyatakan diterima, dan selanjutnya mereka menjalani masa orientasi. Masa orientasi calon brooder disebut masa capos, calon postulan. Postulan adalah sebuah sebutan bagi para calon brooder di tahun pertama kelas 1 dari 3 tahun pendidikan yang harus ditempuh sebelum mengikrarkan kaul atau janji sebagai brooder. Keempat calon menjalani masa capos di Boro selama 3 minggu. Selama 3 minggu tersebut, para calon mendapatkan pengetahuan dasar hidup di biara melalui kebiasaan doa, opera, studi, refleksi, dan kebiasaan-kebiasaan hidup di biara yang lain. Setelah 3 minggu di Boro, keempat pemuda tersebut menjalani masa kaderisasi dasar dengan mengalami bekerja sebagai pengamen, kuli bangunan, pekerja rumah tangga, dan kuli angkut di pasar. Masa kaderisasi dasar dilakukan di Wedi. Selanjutnya, para calon berjalan kaki dari komunitas FVC Wedi menuju Muntilan melalui komunitas FVC Yogyakarta. Para calon diminta menjadi pemulung sampah plastik dan botol plastik bekas di seputaran kota Yogyakarta sebagai ungkapan berbela rasa dengan sesama dan kepedulian terhadap lingkungan. Setelah berada di Muntilan, keempat pemuda tersebut diresmikan oleh brooder provinsial sebagai frater postulan melalui upacara sederhana yang dihadiri para brooder dan frater. Semoga keempat frater postulan kita yang berasal dari Nias, Sedayu, Belitang, dan Kediri tersebut senantiasa mampu bertekun dan setia dalam menjalani masa pendidikan calon brooder FVC. Artikel ini saya ambil dari majalah Biang Lala yang ditulis oleh Brooder Teguh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Dita Argata, saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan contoh artikel yaitu mengenai pendidikan. Pentingnya menanamkan karakter positif sejak usia dini. Kedudukan karakter dalam perjalanan setiap manusia sangat penting sekali.
Bahkan pembentukan karakter sejak dini akan sangat menentukan bagaimana seseorang dapat menjalani hidupnya. Siapapun dia, apapun profesinya, ketika memiliki karakter positif, tentu akan lebih baik daripada yang tidak memiliki karakter. Maka dari itu, penanaman karakter positif ini sangat diperlukan sejak dini agar bisa menjadi modal mereka dalam mengarungi perjalanan hidup yang sangat berat. Karakter yang kuat, berani dan tidak mudah menyerah akan sangat membantu siapapun dalam menjalani hidup. Karakter positif selalu bisa diterapkan dalam berbagai profesi, baik seorang pembisnis, pendidik, atau profesi lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang sering menjadi masalah bangsa Indonesia ini adalah banyaknya manusia Indonesia yang tidak memiliki karakter positif, sehingga dimanapun mereka berada akan selalu menimbulkan masalah dan bukan menjadi solusi dari sebuah masalah. Demikian contoh artikel dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya tentang mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang saya baca, yaitu dengan tema pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bagi anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman, sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Pada faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengarungi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer. Bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Padahal kualitas seorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang dicapai, karena kualitas seorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seorang sarjana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kualitas seorang anak pedalaman. Demikian artikel yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Nama saya Clara Novena dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Dampak Buruk Junk Food untuk Kesehatan Tubuh. Junk food disebut juga makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagai orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi yang harganya terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di negara kita karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang dia miliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat yang berbahaya seperti lilin pada makanan mie instan. Tak berhenti di situ, ternyata dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung di tubuh. Namun, makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian hari menyebabkan penyakit mematikan seperti kanker, stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Perlu diketahui bahwa salah satu kandungan dalam makanan instan yaitu lilin sulit dicerna tubuh. Maka, bila Anda termasuk ke dalam orang yang hobi mengkonsumsi makanan cepat saji, kurangilah dan mulai sayangi tubuh serta diri Anda sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Dilia Febrianti. Saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan contoh artikel pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa.
Pendidikan adalah hal yang sangat dianggap penting di dunia, karena dunia butuh akan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Tapi selain itu, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya memiliki pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang. Proses pendidikan di sekolah masih banyak yang mementingkan aspek kognitifnya ketimbang psikomotoriknya. Masih banyak guru-guru di setiap sekolah yang hanya asal mengajar saja akan terlihat formalitasnya, tanpa mengajarkan bagaimana etika-etika yang baik yang harus dilakukan. Di dalam buku tentang kecerdasan ganda atau multiple intelligence, Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal inilah, maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku biadab. Maka, terpikirlah oleh para cerdik pandai tenang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter atau karakter education. Banyak pilar color yang harus kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa. Di antaranya adalah hal kejujuran, yang kejujuran adalah hal yang paling pertama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa, karena kejujuran adalah banteng dari semuanya. Demikian juga ada pilar karakter tentang keadilan, karena seperti yang dapat kita lihat, banyak sekali ketidakadilan, khususnya di negara ini. Selain itu, harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat kepada siapapun itu. Contohnya, adik kelas mempunyai rasa hormat kepada kakak kelasnya, dan kakak kelasnya pun menyayangi adik-adik kelasnya. Begitu juga dengan teman seangkatan, rasa saling menghargai harus ada dalam diri setiap murid-murid agar terciptanya dunia pendidikan yang tidak ramai dan tawakura akan tawuran. Sekarang mulai banyak sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Mereka diajarkan bagaimana cara bersifat terhadap orang tua, guru-guru, ataupun lingkungan tempat hidup. Mudah-mudahan dengan diterapkannya pendidikan karakter di sekolah, semua potensi kecerdasan anak-anak akan dilandasi oleh karakter-karakter yang dapat membawa mereka menjadi orang-orang yang diharapkan sebagai penerus bangsa, bebas dari korupsi, ketidakadilan, dan lainnya, dan makin menjadi bangsa yang berpegang teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Walaupun pendidikan karakter tidak semua membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada anak bangsa pendidikan karakter sejak saat ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Franciscus Efrarianto dari kelas 12 MIPA. Saya di sini akan membacakan contoh artikel yang berjudul Berita Telur Palsu yang telah beredar di masyarakat. Beberapa bulan yang lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita sensasional, yaitu munculnya telur palsu di pasaran beberapa wilayah. Penyebar berita ini memberikan ciri-ciri telur
telur palsu, yaitu tidak memberikan bau amis, putih telur encer, dan warna merah pudar. Tak lama setelah berita beredar itu, seluruh warga langsung heboh sehingga penjual telur pedagang menurun. Berdasarkan berita itu, tak hanya merugikan pedagang, namun juga merugikan seluruh kalangan karena telur merupakan hasil hewani protein terbaik. Sejak dahulu, telur memang dipercaya memiliki kandungan protein yang tak baik bagi tubuh selain ikan-ikan di laut. Tak heran bila telur diolah ke berbagai macam jenis makanan, mulai dari telur goreng, telur balado, hingga semur telur. Namun perlu diketahui bagi seluruh pembaca bahwa berita tentang telur palsu itu adalah hoaks atau berita yang tak memiliki kebenaran. Oknum-oknum tak tanggung jawab sengaja mempublikasikan berita palsu demi tujuan dan maksud pribadi yang menguntungkan bagi mereka, sehingga kini semua orang yang perlu khawatir untuk membeli dan mengkonsumsinya setiap hari. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat siang, saya Stefan Johan Andri Nirmala dari kelas 12 MIPA. Saya ingin mempresentasikan hasil literasi saya yang berjudul Membangkitkan Empati dari Arya SPD. Tantangan kehidupan sosial saat ini meningkat dengan kompleksitas yang tak terbayangkan sebelumnya. Tatanan masyarakat yang awalnya terjaga keramahannya kini berubah menjadi masyarakat yang mudah terbawa emosionalnya. Seakan-akan kebencian sudah sangat melekat pada diri masing-masing individu. Seakan tak ada lagi empati di hati masyarakat yang sebagian dari mereka melihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang hitam putih saja. Mengapa kebencian merajai kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan masa depan bangsa jika generasi muda dibesarkan dengan kebencian? Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi pergeseran nilai-nilai kemanusiaan pada generasi selanjutnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang mengenai hal itu. Empati menjadi penting dalam lingkungan pendidikan saat ini, terutama dalam memahami setiap masalah yang muncul dari perspektif orang lain, serta menciptakan solusi yang menemukan titik penyelesaian. Kondisi ini merasuk hampir di semua elemen masyarakat, bahkan juga sampai ke remaja dan anak-anak. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa yang diharapkan untuk menuju masa depan, justru situasi ini tentunya sangat tidak menguntungkan. Maka sekolah menjadi titik tumpu permulaan dalam melatih empati kepada generasi. Sebagai sebuah keterampilan, empati merupakan perkara besar dan mendasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Dengan menanamkan empati ke dalam otak individu, empati akan memainkan peran penting dalam inovasi, perubahan keputusan, dan memecahkan masalah secara sistematis. Sejatinya, empati akan membawa kita pada kesadaran untuk berkontribusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul, timbang membiarkan masalah menjadi liar dan tanpa solusi. Mengolah atau mengasah perasaan bagian dari membangun karakter. Pendidikan mengasah rasa dapat dilakukan melalui banyak cara, bukan hanya sekedar melalui penjelasan definisi, tetapi juga salah satunya dengan literasi. Mengapa buku karya sastra menjadi pilihan untuk dibaca? Karena pada dasarnya buku karya sastra banyak mengemukakan permasalahan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan psikologis. Pembaca akan mengalami pengalaman batin sehingga akan membentuk kepribadian dalam diri individu pembaca. Ini sejalan dengan pemikiran bahwa keberhasilan seseorang individu tidak semata-mata dari kecerdasan intelektualnya saja, melainkan yang terpenting adalah kecerdasan emosionalnya. Terima kasih, saya Stefan Johan Andri Nirmala. Ini literasi saya dari internet. Saya ucapkan selamat siang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christian Widya Stuti dari kelas
akan mempresentasikan hasil literasi saya tentang artikel yang saya ambil di internet. Cara unik produktif menulis oleh Muhammad Samsul Arifin, 9 Januari 2021. Menulis telah menjadi budaya berbarengan dengan peradaban manusia. Kita sudah menulis di papirus, tulang, batu, logam, dan kertas setelah Sailum menemukan kertas pada tahun awal abad kedua yang lalu. Pada zaman modern ini, bahkan kita sudah bisa menulis secara digital, baik dibantu software di PC atau aplikasi di smartphone. Menulis adalah mengonversi bahasa lisan, ide atau pesan melalui karakter, agar bahasa itu bertahan lama dan bisa digunakan untuk memudahkan proses komunikasi lintas ruang dan waktu. Kita menulis untuk banyak hal, mengingat pelajaran, mencatat hal-hal penting, dan banyak lagi. Menulis juga menjadi hobi dan pekerjaan, dan untuk melatih keterampilan dan kemampuan menulis, mutlak yang harus dilakukan pertama adalah banyak menulis. Disinilah kadang kita menemukan hambatan, kadang diserang rasa malas, atau keringnya ide membuat kita berhenti menulis. Berikut beberapa tips agar kita tetap produktif menulis. 1. Ingat tujuan utama menulis. Tulis tujuan kita menulis di karton atau benda lain yang rapi. Tempelkan di dinding kamar sehingga bisa terbaca setiap hari. Ini sangat penting mengingat kembali tujuan utama kita dalam menulis akan mengembalikan mood kita yang hilang. Bahwa menulis adalah tentang kebiasaan. Semakin hilang kebiasaan itu, maka semakin hilang pula kemampuan menulis kita. 2. Mencari ide dari hal-hal yang terjadi tepat di sekitar kita. Ide merupakan inti dari tulisan. Tanpa ide, tidak ada yang bisa ditulis. Cobalah mencari ide dari benda-benda di sekitar kita. Lalu, pikirkan apa saja yang bisa dijadikan bahan tulisan. Sekian presentasi saya akhiri, selamat pagi. Selamat malam, saya Nanda Segita Ningrum dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel. Judulnya, Pentingnya Menanamkan Karakter Positif Sejak Dini. Kedudukan karakter dalam perjalanan setiap manusia sangat penting sekali. Bahkan, pembentukan karakter sejak dini akan sangat menentukan bagaimana seseorang dalam menjalani hidupnya. Siapapun dia, apapun profesinya, ketika memiliki karakter positif, tentu akan lebih baik daripada yang tidak memiliki karakter. Maka dari itu, penanaman karakter positif ini sangat diperlukan sejak dini, agar bisa menjadi modal mereka dalam mengarungi perjalanan hidup yang sangat berat. Karakter yang kuat, berani, dan tidak mudah menyerah akan sangat membantu siapapun dalam menjalani hidup. Karakter positif selalu bisa diterapkan dalam berbagai profesi, baik seorang pebisnis, pendidik, atau profesi lainnya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa yang sering menjadi masalah bangsa Indonesia ini adalah banyaknya manusia Indonesia yang tidak memiliki karakter positif, sehingga dimanapun mereka berada akan selalu menimbulkan masalah dan bukan menjadi solusi dari sebuah masalah. Jadi, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus lebih mempunyai karakter positif. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini tidak minim akan karakter positif tersebut. Demikianlah artikel dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Ambil adalah artikel dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Junk food juga dikenal sebagai makanan instan atau cepat saji. Makanan jenis ini memang berkembang dengan pesat dan semakin banyak diminati hingga terjadi persaingan yang ketat oleh perusahaan makanan di wilayah Indonesia. Menurut sebagian orang, jenis makanan cepat saji ini memang lebih efektif
dari sisi waktunya. Selain itu juga junk food juga sangat mudah ditemukan. Bahkan jenis makanan ini memiliki ciri rasa yang lezat dan harganya pun sangat terjangkau dan bersahabat. Di negara kita ini sudah cukup lama jenis makanan cepat saji ini mengundang berbagai perdebatan. Hal itu lantaran terdapat dampak buruk yang dimiliki oleh makanan ini. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh makanan jenis junk food dipacu oleh adanya kandungan zat berbahaya dalam makanan instan ini. Misalnya lilin yang terdapat pada mie instan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, makanan cepat saji seringkali memiliki kandungan bahan pengawet serta berbagai jenis penyedap seperti micin. Adanya kata micin akhir-akhir ini seringkali dipakai oleh anak-anak remaja bahkan dewasa jika mengalami kejadian yang kurang normal. Adapun yang dimaksud kurang normal di sini adalah telat berpikir seseorang atau tak kunjung menjawab apabila diajak untuk berbicara dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa makanan cepat saji atau junk food termasuk makanan berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh sebagaimana yang diungkap di atas tadi. Terdapat berbagai jenis penelitian yang menyatakan bahwa terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji tidak menimbulkan dampak yang langsung di dalam tubuh manusia. Akan tetapi, makanan cepat saji yang dimakan nantinya akan tertimbun dalam tubuh manusia dan dapat menyebabkan munculnya penyakit tertentu di kemudian hari. Misalnya penyakit kanker yang merupakan penyakit berbahaya yang banyak menyerang manusia. Tidak hanya itu, beberapa penyakit mematikan yang lain seperti stroke, batu ginjal, dan usus buntu. Juga terjadi dampak tersendiri bagi orang yang berlebihan dalam mengkonsumsi jenis makanan cepat saji ini. Oleh karena itu, Anda yang kebetulan termasuk orang yang gemar mengkonsumsi makanan cepat saji, sebaiknya mulailah untuk mengurangi sejak saat ini. Sebagai manusia yang membutuhkan kesehatan yang maksimal, sebaiknya mulailah untuk menyayangi diri sendiri dan mengkonsumsi jenis makanan yang sehat. Judul artikel Sosialisasi UU ITE di SMA Pangudi Yosef, nama pengarang Trihar, dengan sumber dari majalah Biang Lala. Sebanyak 700 siswa SMA Pangudi Santo Yosef mengikuti sosialisasi UU ITE dari Polsek Lamongan di Aula Sekolah Sabtu 16 Februari 2019. Acara diselenggarakan atas kerjasama SMA Pangudi Yosef dengan Polsek Laweyan. Peserta didik mendapat informasi langsung dari IPTU Endang Triha SH, Kanit Binmas Polsek Laweyan bersama timnya. Pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, terlebih dahulu Polsek Laweyan melakukan pemantauan dan teguran kepada orang tua dan peserta didik yang kedapatan tidak menggunakan helm. Alasan klasik, rumah dekat masih mendominasi orang tua dan anak-anak yang tidak memakai helm. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi
Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam sosialisasi ini, IPTU Endagri menegaskan kepada peserta didik berhati-hatilah dalam berkomunikasi menggunakan media sosial. Perlu bijaksana dalam menerima informasi dan berhati-hati memberikan informasi. Jangan sampai senjata makan tuan, artinya terjebak oleh ujaran kita di media sosial. Sudah banyak contoh orang diperkarakan di persidangan berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Palesta Noviani, saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan tentang sebuah artikel yang berjudul Mengenal Bela Negara. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita tidak asing dengan kata bela negara. Nah, sesuai namanya, bela negara berarti kita membela negara dari segala ancaman. Bela negara merupakan sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dilandasi sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara demi membela negara dari segala ancaman. Seberapa penting sih bela negara? Tentu saja sangat penting. Hal ini telah diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu juga terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dan keamanan negara. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Apa saja bentuk-bentuk bela negara? Bentuk bela negara dibagi menjadi dua, yaitu bentuk penyelenggaraan usaha bela negara yang diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan atau bela negara, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan sebagainya. Kemudian, bentuk bela negara yang kedua, yaitu dapat diwujudkan di masyarakat seperti menjadi relawan bencana alam, berpartisipasi di bidang keamanan, aktif dalam kegiatan sosial, dan sebagainya. Nah, demikian sedikit pengetahuan yang saya tahu tentang bela negara. Sekarang, kita tahu bahwa bela negara memang benar-benar penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Karena, kalau bukan kita sebagai generasi muda yang membela negara, siapa lagi? Oke, cukup sekian artikel kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk membaca. Saya Palesta Noviani, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel ringan tentang tips berikan ponsel kepada anak. Harus diakui bahwa saat ini ponsel telah menjadi alat komunikasi utama. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun gemar menggunakannya. Namun, sejauh apa ponsel layak digunakan untuk anak-anak? Seperti apa langkah yang harus dilakukan sebelum Anda memutuskan memberikan ponsel untuk anak? Simak tips berikut. Tanyakan pada diri Anda sendiri, perlukah anak Anda menggunakan ponsel? Bila jawabannya iya, tipe ponsel apa yang layak digunakan? Jangan lupa, berikan aturan jelas mengenai penggunaan ponsel yang Anda berikan. Tegaskan selalu untuk tidak terlalu sering menggunakannya, karena tarif kuota pada ponsel itu tidak murah. Bila perlu, masukkan daftar nomor telepon yang penting, termasuk ponsel anggota keluarga atau teman-temannya dalam ponsel mereka, dan ingatkan agar tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal untuk mencegah kejahatan melalui ponsel. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Teresia Reni Susanti. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang berisikan fakta dan kalimat opini. Bertema berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah
dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja. Ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan tidak dibenahi serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur? Kalimat faktanya. Fakta dalam contoh di atas terdapat dalam data-data yang diambil dari IDI yang terdapat dalam paragraf kedua. Sedangkan kalimat opininya yaitu terdapat dalam editorial, terdapat dalam kalimat di paragraf terakhir, yaitu jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Demikianlah artikel yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sisilia Putri Nandati. Saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang saya dapatkan melalui media sosial yang berjudul Pengaruh Pendidikan Terhadap Kualitas Anak Pedalaman. Bukan rahasia lagi, bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak, seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapat air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan di Indonesia, dan sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapat pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Pada faktanya, tak semua adalah salah dari mereka. Kesulitan mereka menjangkau lokasi sekolah menjadi masalah karena harus mengarungi sebuah laut atau sungai. Mereka juga harus berjalan hingga berpuluh-puluh kilometer. Bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mengajar di daerah pedalaman tersebut juga sangat disayangkan. Padahal kualitas seorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang ia capai. Karena kualitas seorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seorang sarjana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kualitas seorang anak, terutama anak pedalaman. Sekian artikel yang dapat saya dapat. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Titus beserta teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Walburga Tauko, saya dari kelas 11 MIPA. Saya mendapat tugas dari Bapak Titus untuk mencari artikel dari majalah, koran, atau internet. Saya mengambil contoh dari pendidikan dari buku majalah.
Contoh artikel pendidikan motivasi hidup. Siapapun Anda, apapun profesi Anda harus memperhatikan sifat, jangan mudah menyerah, karena harus Anda sadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup, pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang kadang-kadang memang sangat berat. Namun yakinlah bahwa di dalam sebuah masalah yang berat tersebut, pasti ada hikmah. Masalah yang berat tersebut pasti ada hikmah yang kadang kita tidak mengerti sebelum kita menghadapi masalah tersebut. Maka dari itu, hadapilah masalah tersebut dengan lapang dan penuh semangat. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Jangan menjadi orang yang seperti menjadi anak kecil. Contoh sederhana adalah ketika Anda menjadi seorang pedagang dan mendapat barang dagang, Anda tidak laku dijual dalam beberapa hari, lalu kemudian Anda memutuskan berhenti menjadi pedagang begitu saja. Itu adalah contoh sikap mudah menyerah. Itu adalah contoh agar lebih baik lagi jika Anda mengevaluasi terlebih dahulu apa yang kurang dari gagasan Anda, atau ada cara yang mungkin salah dalam strategi dan lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi. Di sini saya akan membacakan literasi yang berjudul Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Nama pengarang Boy Chandra, penerbit Media Cita, tahun terbit 2015, kota terbit Jakarta, tebal buku 239 halaman, jenis kertas paperbook, harga 46.000. Cover, di bagian cover ini terdapat rinai hujan yang turun cukup sederhana namun menarik. Sinopsis novel Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Boy Chandra adalah seorang penulis novel. Novel ini berdasarkan kenyataan hidupnya. Cerita percintaan mengenai seorang pemuda. Percintaannya menyimpan banyak rahasia. Ia mencintai seseorang tetapi tak berani untuk mengungkapkannya. Berkali-kali ia mencoba untuk mengungkapkannya, namun tetap saja usahanya gagal. Hingga akhirnya orang yang ia cintai pergi bersama orang lain. Ia berusaha untuk mengikhlaskannya dan menjadikannya sebagai pelajaran hidupnya. Karena pada dasarnya mencintai tidak harus memiliki. Ia belajar menata dan memperbaiki hidupnya agar hal-hal yang pernah terjadi tidak akan terulang kembali. Kesan pada saat saya membaca novel ini, saya tidak terlalu mengerti alur ceritanya karena kebanyakan kata-kata bijaknya daripada alur tentang si pemuda yang menyimpan banyak rahasia mengenai percintaannya.